Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, manajemen keempat. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan studi kasus mengenai permintaan agregat. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Diah Paramita Dinda Prameswari dengan NPM 2240103195 dan rekan saya. Nama saya Elsa Nur Rahmah dengan NPM 2240103179. Nama saya Dimas Widya Brahmana Putra dengan NPM 22201031121. Nama saya Muhammad Nurul Hitam, NPM saya 22401031990. Perkenalkan, saya Raka Habis Daniswara dengan NPM 22401032117. Baik, pertama-tama, apa itu permintaan agregat? Jadi, pengertian dari permintaan agregat yaitu permintaan agregat merujuk pada total permintaan dari semua barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara pada suatu periode waktu tertentu. Konsep permintaan agregat digunakan dalam analisis ekonomi makro untuk mengukur tingkat aktivitas ekonomi suatu negara dan memprediksi perubahan dalam output dan tingkat harga. Yang selanjutnya ada dua komponen permintaan agregat. Permintaan agregat dapat dilihat dari perspektif dua komponen utama, yaitu pengeluaran konsumen atau konsumsi rumah tangga, dan pengeluaran non-konsumen. Antaranya ada investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Yang pertama ada konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga ini mencakup pengeluaran individu dan rumah tangga untuk membeli barang dan jasa. Permintaan konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendapatan individu, harga barang, kebijakan fiskal, dan sentimen konsumen. Yang kedua ada investasi. Investasi ini mencakup pengeluaran perusahaan untuk membeli barang modal seperti mesin dan peralatan, pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan, serta investasi dalam pembangunan infrastruktur. Tingkat investasi dipengaruhi oleh suku bunga, ekspektasi keuntungan, kebijakan moneter, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya ada pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini mencakup pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pengeluaran pemerintah dapat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, tingkat suku bunga, dan prioritas kebijakan pemerintah. Yang keempat, ekspor bersih. Ekspor bersih ini merupakan selisih antara ekspor dan impor. Jika ekspor lebih besar daripada impor, maka ekspor bersih akan positif dan berkontribusi pada permintaan agregat. Namun, jika impor lebih besar dari ekspor, maka ekspor bersih akan negatif dan mengurangi permintaan agregat. Dalam menjalankan kebijakan ekonomi, pemerintah dan bank sentral menggunakan konsep permintaan agregat untuk menganalisis dan mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi suatu negara. Berikut faktor yang mempengaruhi permintaan agregat. Yang pertama ada perubahan suku bunga. Selanjutnya tingkat pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ada perubahan ekspektasi inflasi. Yang keempat perubahan nilai tukar mata uang. Yang kelima ada konsumsi. Yang keenam ada investasi. Yang ketujuh pengeluaran pemerintah. Yang kedelapan ekspor bersih. Baik, selanjutnya yaitu merupakan studi kasus dari kelompok kami. Kami mengangkat studi kasus mengenai salah satu berita, yaitu Oktober Inflasi, Kemenko permintaan agregat mulai naik. Kementerian Koordinasi atau Kemenko bidang perekonomian menyatakan bahwa inflasi yang terjadi bulan lalu menunjukkan tanda-tanda permintaan masyarakat yang mulai pulih. Hal ini didukung oleh peningkatan dalam indikator Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia yang naik setelah sempat turun pada bulan September. Meskipun inflasi inti turun dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, tingkat inflasi inti yang masih berada di level 0,04% tetap positif. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan real sudah mulai meningkat.
Kenaikan tipis dalam PMI manufaktur Indonesia juga patut diapresiasi sebagai tanda pemulihan di sektor pengolahan. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, memproyeksikan bahwa permintaan dan suplai agregat akan terus meningkat hingga akhir tahun. Tetapi hal ini tergantung pada apakah ada daerah yang melakukan pengetatan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB atau tidak. Meskipun demikian, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa inflasi inti pada bulan Oktober turun signifikan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, seperti Agustus dan September, yang masing-masing berada di level 0,29% dan 0,13%. Kepala BPS Suharyanto menyimpulkan bahwa inflasi inti menunjukkan bahwa daya beli masyarakat secara keseluruhan belum pulih. Oleh karena itu, memperbaiki daya beli masyarakat di masa pandemi COVID-19 menjadi prioritas utama pemerintah saat ini. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendorong sisi permintaan, seperti program subsidi gaji dan semi bansos seperti kartu prakerja, serta memberikan berbagai bantuan kepada pelaku usaha. Selain itu, strategi pemulihan ekonomi akan didorong melalui sektor makanan dan minuman, tekstil, otomotif, kimia, elektronik, farmasi, dan alat kesehatan dengan melakukan substitusi impor dan peningkatan hilirisasi. Selanjutnya adalah kesimpulan kasus. Pemerintah melihat adanya tanda-tanda pemulihan permintaan masyarakat yang ditunjukkan oleh inflasi yang terjadi bulan lalu. Indikator peningkatan PMI manufaktur Indonesia juga mendukung pandangan ini. Meskipun inflasi inti turun, tingkat yang masih positif menunjukkan adanya peningkatan permintaan real. Proyeksi permintaan adalah bahwa pemerintah dan suplai agregat akan terus meningkat hingga akhir tahun. Tetapi ini bergantung pada kebijakan pembatasan sosial di daerah. Strategi pemerintah untuk mendorong permintaan tersebut termasuk program subsidi gaji, kartu pekerja, dan berbagai bantuan kepada pelaku usaha. Selain itu, pemulihan ekonomi juga akan didorong melalui sektor-sektor strategis dengan substitusi impor dan peningkatan hilirisasi. Namun, Badan Usaha Pusat Statistik mencatat bahwa inflasi inti pada bulan Oktober mengalami penurunan yang signifikan, menunjukkan bahwa daya beli masyarakat secara keseluruhan belum pulih. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan perbaikan daya beli masyarakat sebagai prioritas utama saat ini. Upaya pemerintah termasuk program-program stimulus dan bantuan kepada pelaku usaha. Strategi pemulihan ekonomi juga akan difokuskan pada sektor-sektor tertentu dengan substitusi impor dan peningkatan hilirisasi. Meskipun ada tanda-tanda pemulihan permintaan, penurunan signifikan dalam inflasi inti menunjukkan perlunya tindakan lebih lanjut untuk memastikan pemulihan yang lebih kuat dalam permintaan agregat dan pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Kemudian ada solusi. Solusi dari kelompok kami yang pertama ada stimulus fiskal, yaitu pemerintah dapat mengadopsi kebijakan fiskal yang merangsang pengeluaran konsumen dan investasi. Ini bisa dilakukan melalui pengurangan pajak, insentif pajak untuk bisnis, atau peningkatan belanja publik untuk proyek infrastruktur. Yang kedua, kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengadopsi kebijakan moneter yang akomodatif, seperti menurunkan suku bunga atau meluncurkan program pembelian obligasi. Yang ketiga, pelatihan dan pendidikan. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan dapat membantu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan berpenghasilan tinggi. Yang keempat, ada promosi perdagangan dan ekspor. Pemerintah dapat mendorong ekspor dengan memfasilitasi perdagangan internasional dan mempromosikan produk-produk lokal di pasar global. Ekspor yang kuat akan meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Next. Yang kelima ada investasi dalam infrastruktur. Pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk investasi dalam infrastruktur yang meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi. Yang keenam ada inovasi dan penelitian. Mendorong inovasi dan penelitian dapat menciptakan produk dan layanan baru yang menarik minat konsumen. Yang ketujuh ada investasi dalam infrastruktur. Pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk investasi dalam infrastruktur yang meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi. Proyek-proyek ini akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan merangsang permintaan agregat. Yang ke-8 ada perbaikan akses ke pembiayaan. Membantu usaha kecil dan menengah atau UKM, serta pemula dengan akses yang lebih mudah ke pembiayaan dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan sektor bisnis. Ini akan berkontribusi pada peningkatan permintaan agregat. Selanjutnya, pendapat saya mengenai kasus tersebut. Pemerintah perlu waspada terhadap pelemahan permintaan yang dapat terjadi akibat penurunan inflasi. Hal ini terkait dengan perlambatan ekonomi global di tahun depan. Untuk mengatasi penurunan permintaan dari daya beli, pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan antisipatif dan proaktif, termasuk dalam hal bantuan sosial dan dorongan investasi baru. Bank Indonesia atau BI juga perlu mempertimbangkan keputusan suku bunga dengan hati-hati. Meskipun rendahnya inflasi memberikan beberapa keuntungan, tetapi hal tersebut tidak menjamin kekebalan terhadap resesi. Jika penurunan inflasi disebabkan oleh pelemahan permintaan, maka Indonesia dapat menjadi lebih rentan terhadap tekanan resesi global, terutama dalam hal deflasi dan penurunan permintaan. Oleh karena itu, pemerintah harus menjaga dan meningkatkan daya beli serta permintaan jika memungkinkan. Pendapat saya terkait studi kasus yang telah kelompok kami paparkan, yaitu pendapat saya tentang kasus ini adalah bahwa ada tanda-tanda positif pemulihan permintaan masyarakat yang terlihat dari peningkatan PMI manufaktur Indonesia dan tingkat inflasi inti yang masih positif. Namun, fakta bahwa inflasi inti menurun secara signifikan menunjukkan bahwa daya beli masyarakat secara keseluruhan belum sepenuhnya pulih. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk fokus pada perbaikan daya beli masyarakat melalui program subsidi gaji, kartu prakerja, dan bantuan kepada pelaku usaha. Strategi pemulihan ekonomi melalui sektor-sektor tertentu juga perlu diperhatikan, seperti makanan dan minuman, tekstil, otomotif, kimia, elektronik, farmasi, dan alat kesehatan. Selanjutnya, menurut pendapat saya, pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk mendorong permintaan dengan program seperti subsidi gaji, kartu prakerja, dan lain-lain sudah cukup signifikan. Namun pemulihan permintaan yang ditunjukkan dengan penurunan inflasi yang terjadi pada bulan lalu sudah cukup baik, walaupun daya beli masyarakat belum pulih secara keseluruhan. Permintaan agregat yang meningkat dengan dibuktikannya daya beli masyarakat meningkat. Peningkatan permintaan agregat ini juga tidak lepas dengan pertumbuhan di sektor lainnya, seperti sektor industri. Peningkatan permintaan agregat ini menunjang pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Kemudian pendapat saya, pertumbuhan ekonomi yang baik, peningkatan upah, stabilitas harga, dan kepercayaan konsumen yang kuat dapat menunjukkan adanya permintaan agregat yang meningkat. Peningkatan permintaan agregat juga disebabkan oleh pertumbuhan sektor industri. Sektor-sektor seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, dan jasa mengalami pertumbuhan yang baik.
Permintaan akan barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor tersebut akan meningkat, menyebabkan peningkatan permintaan agregat secara keseluruhan. Peningkatan permintaan agregat menjadi salah satu faktor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut pendapat saya, permintaan agregat yang meningkat dapat menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, peningkatan upah, stabilitas harga, dan kepercayaan konsumen yang kuat. Masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk menghabiskan pada barang dan jasa, yang mengarah pada peningkatan permintaan agregat. Peningkatan permintaan agregat juga dapat disebabkan oleh pertumbuhan sektor industri. Jika sektor-sektor seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, dan jasa mengalami pertumbuhan yang baik, permintaan akan barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor tersebut akan meningkat, menyebabkan peningkatan permintaan agregat secara keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan permintaan agregat di Indonesia mengindikasikan situasi ekonomi yang membaik dengan daya beli yang meningkat, dorongan konsumsi dan investasi yang kuat, serta kebijakan pemerintah dan kondisi industri yang mendukung. Peningkatan permintaan agregat adalah faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian pemaparan studi kasus mengenai permintaan agregat dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.